Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk pada pertemuan kedua ya di kuliah gejala medan tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang pemutus daya ya. Mengapa pemutus daya? Karena seperti yang sudah kita bicarakan tempo hari, bahwasanya pemutus daya ini juga termasuk salah satu komponen di jaringan transmisi nantinya yang akan terkena dampak pengaruh gejala medan ya. Nah, apa dan bagaimananya itu yang kita akan bahas di sini. Nah, langsung saja ya. Pemutus daya ya, ini setiap sistem tenaga listrik dilengkapi dengan sistem proteksi ya. Pemutus daya termasuk ke dalam golongan komponen sistem proteksi ya. Dia nanti bisa mengalirkan arus dan bisa memutuskan arus, jadi seperti saklar tegangan tinggi ya. Dan ini diperlukan untuk mempertahankan kestabilan sistem ketika terjadi gangguan. Jadi untuk mencegah supaya sistem tidak stabil, maka dia memutus ketika ada gangguan ya. Itulah guna pemutus daya. Dia bisa buat secara manual untuk on dan off-nya itu tergantung dari gangguan. Jadi dia bisa terputus otomatis, membuka otomatis ketika ada gangguan, dan diaktifkan melalui tindakan manual ya. Nah, sirkuit ini pemutus daya kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut circuit breaker. Istilahnya banyak nih ya. Kalau di Indonesia ada istilah PMT. PMT itu singkatan dari pemutus daya atau pemutus tegangan, sama ya. Jadi PMT circuit breaker itu juga bendanya. Jadi jangan bingung ya. Nah, apa fungsi pemutus daya ini? Sesungguhnya nanti kita bicara di skala transmisi ya. Nah, coba perhatikan ini gambar 21 nih. Ini gambar apa nih? Ini kalau di judulnya diagram segaris sistem tenaga listrik yang terinterkoneksi. Nah, pemutus daya berarti sesuai dengan ini buku ini yang peta ini. Ya, ada berapa nih? 1, 2, ini banyak ya. Perhatikan di trafo depan belakang dikasih pemutus daya. Ya. Apa gunanya itu? Nanti ya saya akan sampai ke sana. Ya, ada banyak ya. Yang peta-peta ini adalah pemutus daya. Nah, kalau dari sini gambarannya kan kita bisa lihat, bayangkanlah kalau pemutus daya ini lagi nyambung, lagi menutup ya. Berarti ini jaringan ini dapat supply dari dua generator ya, dua generator dengan berapa trafo nih? Dua trafo, T1 dan T2. Inilah mensuplai jaringan ini. Nah, coba bayangkan ini kalau misalkan nanti ini diputus, ada CB atau ini kita istilahkannya CB ya, circuit breaker, membuka, apa jadinya gitu loh ya. Oke, kita lihat aja. Misalkan dalam gambar ini ya, fungsi pemutus daya, ada gangguan hubung singkat terjadi di titik F. Mana titik F ini ya. Tentunya gangguan ini akan menyebabkan arus hubung singkat mengalir ke titik F ya, pasti ya. Jadi kalau di hubung singkat berarti ini semua arus ya dari generator G1 dan G2 akan mengarah kemari semuanya, sehingga jaringan ini dikatakan terganggu ya. Jadi arus gangguan akan mengalir ke titik F dari sumber G1 dan G2. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi. Seandainya, ini seandainya pemutus daya atau CB 2, 3, 4, dan 5 tidak ada, andai kata ini nggak ada nih, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ya. Sementara gangguan terjadi di sini. Apa akibatnya? Ini bisa rusak loh generator 2 nih. Ya. Bayangkan. Kalau dibiarkan ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini bisa rusak generator. Kan gitu. Dan gimana mencegahnya? Terpaksa ya, terpaksa pemutus 1 dan 6 dibuka. Kan gitu kan? Terpaksa pemutus daya 1 dan 6 dibuka. Dengan dibuka ini artinya aliran daya ke beban terputus, ya kan? Oh, ini dibuka. Dari G1 terputus aliran daya. Yang 6 dibuka, terputus dari G2.
Nggak bisa salah satu, harus dua-duanya. Ngapa? Kalau ini dibuka, ini enggak, berarti arus hubung singkat masih berlangsung, berasal dari G2. Atau ini nggak dibuka, ini aja dibuka, berarti arus gangguan tetap ada dari G1. Caranya gimana? Terpaksa dua-dua dibuka. CB1, CB6. Akibatnya apa? Sistem padam. Ya, kan gitu. Tetapi nih, dengan adanya pemutus daya 2 dan 3, dengan adanya yang ini sama ini, nah, karena gangguannya di sini, berarti ini bisa diputus nih. Putus 2 dan 3. Nah, kalau CB2 dan 3 diputus, nah makanya apa yang terjadi? Sistem tetap berjalan. Yang 1 dengan 6 nggak perlu dibuka. Tetap aja. Berarti dengan membuka CB2 dan 3 kita dikatakan telah mengisolir gangguan. Nah ya. Nah, kalau begitu berarti kontinuitas pelayanan tetap terjaga. Kan gitu ya gunanya ya. Itulah guna CB, salah satunya untuk menjaga pelayanan beban tetap berjalan walaupun ada saluran yang terganggu. Ini ilustrasi ini sudah menunjukkan fungsi CB nih ya. Jadi saya ulang lagi, dengan ada gangguan di F ini berarti CB2 dan 3 dibuka, diisolir sehingga sistem masih tetap jalan. Kan gitu. Ini ceritanya nih kan. Sehingga aliran daya ke beban tetap dipertahankan. Nah, itu terjadi dengan memutus 23. 16 tak jadi ditutup ya. Dalam hal ini pemutus 2 dan 3 beraksi melokalisir jaringan yang terganggu. Itu yang saya katakan tadi. Sehingga jaringan yang sehat tetap beroperasi. Ya, yang sehat mana? Ini jaringan sehat, yang ini tetap beroperasi. Oke, kita lanjut ya. Ketika terjadi gangguan hubung singkat, jadi ketika tadi ada gangguan di titik F ini, generator dengan tiba-tiba dipaksa bekerja mengeluarkan daya yang besar. Ya pasti, ya. Karena dengan ada hubung singkat berarti ada R liar, tahanan hubung singkat. Ini beban tambahan nih bagi generator. Sehingga generator G1 dan G2 itu dipaksa mengeluarkan daya yang besar. Kan gitu ya. Nah, perubahan kerja yang tiba-tiba ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem. Nih, itu yang terjadi ketika tadi di titik F ini terhubung singkat. Ya. Tetapi jika pemutus daya 2 dan 3 membuka sebelum batas waktu pemutusan kritis terlampaui, maka kestabilan sistem dapat dipertahankan. Maksudnya apa itu? Nah, sekarang begini. Ini tadi ada gangguan F, ya. Ketika ada gangguan F, itu G1 dan G2 serta merta dia unstabil, ya. Dia tiba-tiba naik pasokan dayanya, tiba-tiba dia bekerja keras, ya. Nah, kalau CB2 dan 3 kalah cepat dengan itu, maka sistem sempat bergoyang ya. Sistem sempat bergoyang. Makanya CB2 dan 3 harus dirancang sedemikian rupa, harus cepat. Ketika terdeteksi cepat membuka. Dengan cepat membuka, maka ini tak sempat G1 dan G2 itu unstabil. Jadi CB-CB di sini ini semua harus dirancang cepat ya. Cepat, jangan sampai terlambat. Sempat gangguan terlambat 1 detik aja. Wah, itu udah unstabil. Nah, takutnya malah membuka CB-CB yang lain ya. Nah, CB-CB ini semua ada dirancang ya, memiliki kecepatan waktu yang berbeda-beda ini. Itulah yang dinamakan nanti untuk kepentingan koordinasi relay ya. Jadi siapa yang memutus duluan, siapa yang belakangan. Nah, itu kan. Nah, jadi betapa pentingnya kecepatan CB di sini supaya dia tidak kalah cepat dengan efek yang timbulkan oleh adanya hubung singkat ini ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ini, peranan pemutus daya dalam pemeliharaan komponen sistem tenaga listrik juga dapat dijelaskan dari gambar 21 di atas. Nah, ini kita lagi bicara pemeliharaan nih. Ini di sini dimisalkan trafo T4 akan menjalani pemeliharaan. Mana T4? T4. Mana T4 ya? Nah, ini T4, nggak nampak. Ini katakan sedang menjalani pemeliharaan. Nah, kalau menjalani pemeliharaan artinya apa? Ada manusia yang bekerja di sini. Ya. Manusia yang bekerja sini dan ini tegangan tinggi loh.
Artinya apa? Ketika ini mau dipelihara, dirawat, dibersihkan atau dites-tes gitu, CB7 dan CB8 harus dibuka. Kan gitu. Nggak boleh satu aja, harus dua-duanya. Kalau ini dibuka, berarti ini masih kesetrum istilahnya dapat dari sini. Ya, kalau ini dibuka, tanpa ini dibuka. Ini dibuka, tanpa ini dibuka, sama. Dapat strum dari sini, maka dua-dua dibuka. Jadi, fungsi pembukaan CB7 dan 8 adalah untuk mengisolir T4 ini agar bisa dipelihara. Aman bagi manusia yang menanganinya. Nah, itulah fungsi CB ya, berikutnya. Pertama tadi untuk melokalisir gangguan, menjaga kestabilan sistem ketika gangguan. Yang ketiga untuk aspek pemeliharaan juga dipakai CB ini ya. Jadi yang dipentingkan ini adalah kapan dia masih on, kapan dia masih off. Itulah yang dikendalikan, nanti dibuat sistem kendalinya. Oke ya, itu dari aspek pemeliharaan ya yang diceritakan di sini tadi. Oke, dari cerita semua tadi, maka kita dapat simpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pemusda daya supaya dapat melaksanakan fungsi di atas dengan baik adalah sebagai berikut. Ya. Pertama, harus mampu menyalurkan arus maksimum secara kontinu. Pasti ya, harus mampu dia menyalurkan arus maksimum secara kontinu. Artinya di sini nanti switchnya itu penekanannya kan, ini kalau kita bicara CB, oke kita lompat dulu. Nah ini gambaran CB itu, ini kontak yang terhubung, itu harus tekanannya stabil dan konstan ya. Ketika ini tak konstan, ini kan ceritanya ini CB nih, ini yang mau diputuskan dihubung. Kalau ini lagi terbuka ya, nah ketika nutup berarti ini tertarik ke atas. Nah ini tekanan lidah-lidah ini harus sama, konstan. Ya, kalau tidak konstan, maka nanti terjadi arus itu dalam tanda kutip nyendat, ya, nyendat ya. Jadi ini tekanannya harus konstan. Ya, dengan konstan tekanan sini, berarti ini berhubungan dengan gaya mekanik ya, dengan gaya fisika, maka dipastikan arus ini berjalan dengan enak di sini. Yang itu tadi harus mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara kontinu. Berarti ini berkaitan dengan apa? Mekanisme mekanik antara kontak-kontak ini. Kemudian yang kedua, harus mampu memutuskan dan menutup jaringan dalam keadaan berbeban maupun terhubung singkat. Harus mampu memutus dan menutup ya. Menutup dan memutus, maksud menutup itu berarti apa? Ini terhubung, memutus berarti ini terbuka, itu maksudnya. Dalam keadaan berbeban maupun terhubung singkat. Bayangkan, dalam keadaan berbeban harus terhubung. Apa yang terjadi? Ini beban standby, tahu-tahu dihubung. Ini timbul percikan di sini kan, iya nggak? Percikan. Ketika di pertama kali ini terhubung, karena beban sudah ada siap sedia, ini harus tiba-tiba lewat. Ini kemungkinan terjadi percikan di sini. Nah, mampu nggak dia begitu? Artinya apa di sini? Ini tergantung material sini. Ya, pertama tekanan tadi saya bilang, gaya tekanan ini harus kuat, rapat, ya. Dan juga materialnya harus tahan panas misalkan ya, harus anti percikan dan sebagainya ya, karena yang diputuskan atau disambung dalam keadaan berbeban atau juga lagi terhubung singkat kayak di sini. Bayangkan nih, ini lagi terhubung singkat, berarti sini arusnya besar nih, di CB3 CB2 arusnya besar. Bayangkan ini dalam keadaan tertutup tiba-tiba dibuka, apa terjadi? Percikan api lagi ya. Jadi sama aja efeknya. Ketika ini lagi terbuka, ditutup, itu percikan api, karena bebannya lagi ada. Atau dalam keadaan tertutup, dibuka, tiba-tiba percikannya ada, ya, pasti ada percikannya. Maka disinilah perlunya poin nomor 1, mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara kontinu. Nah, yang kedua tadi, mampu memutuskan dan menutupkan jaringan dalam keadaan berbeban maupun hubung singkat, tanpa menimbulkan kerusakan pada pemutus daya itu sendiri, tanpa dia rusak ya. Itu syarat kedua. Berarti syarat kedua ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan mekanikal fisikanya. Ya, jadi sini kekuatan pegasnya berapa? Di sini kan mekanikal banyak nih. Tekanannya berapa newton nih? Harus kontinu. Ini berkaitan semata-mata dengan material ya, mutu dari material dan tekanan fisik dari lidah-lidah kontak ini. Kemudian poin ketiga, itu syarat CB, harus dapat memutus arus hubung singkat dengan cepat. Ini tadi
ya, harus cepat supaya arus hubung singkat tidak sampai merusak peralatan sistem. Nah, ini kejar-kejaran nih. Jadi berkejar-kejaran dia sama gangguan. Gangguan yang terjadi harus secepat kilat ini mendeteksi gangguan dan memutus. Kalau tidak, G1 dan G2 sempat unstabil. Sempat terjadi lonjakan arus yang tinggi, lonjakan daya karena dia memaksa diri untuk memasuk arus hubung singkat kemari. Kan gitu, makanya sistem unstabil. Kemudian apa tadi? Tidak membuat sistem kehilangan kestabilan dan tidak merusak pemutus daya itu sendiri. Nah, itu. Jadi harus bisa dengan cepat tanpa membuat sistem kehilangan kestabilan. Ya, jadi cepat sehingga sistem stabil. Ya. Oke. Itu syarat dari pemutus daya. Kemudian ternyata pemutus daya ini, nah ini tidak bekerja sendiri, ya. Pemutus daya ini sesungguhnya hanya eksekutor, ya. Kalau kita bisa bilang eksekutor, pengeksekusi, yang mengeksekusi apakah menutup atau membuka, ya. Jadi ini, ya, menutup berarti arus mengalir, bakal ngalir, atau membuka berarti dia memutus rangkaian. Eksekutor. Dia dibantu oleh relay. Nah, ya, jadi oke, kita baca aja ya. Bentuk fisik dan konstruksi pemutus daya, ini kebetulan yang minyak ya, itu diperlihatkan pada gambar 2.2. Nah, ini tampak luarnya. Ini kalau dibongkar ini kayak beginilah isinya nih. Ini apa ini? Bushingnya nih. Nah, ini 2 biji. Nah, ini trafonya kalau dibuka kayak ginilah ya. Bagian utama pemutus daya adalah kontak tetap dan kontak bergerak. Nah, ini kontak tetap nih, diam, ini gerak. Ya. Kontak bergerak dapat digerakkan secara manual atau dengan bantuan motor listrik. Manual atau dengan bantuan motor listrik. Saya tak yakin bisa dengan manual. Maksud manual dengan tangan maksudnya. Tergantung ini CB-nya ya. Kalau pemutus daya ini besar, tangan kau pun tak akan mampu menggerakkan ini. Yang jelas dengan bantuan motor listrik untuk mengangkat ini, menghubungkan yang titik 2 dan ke 1 ini, ya. Atau dengan sistem pneumatik, memberi tekanan udara, sistem pneumatik, ya. Jika kontak bergerak ditarik ke atas, nah ini kontak bergerak yang 2 ya. Nah, maka pemutus daya dalam keadaan kondisi tertutup, berarti on. Jika kontak bergerak didorong ke bawah, maka pemutus daya dalam kondisi terbuka. Gitulah mekanismenya nih, ya. Nah, ini tentu ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan 2 ini naik ke atas? Dan ingat, seperti saya bilang tadi, CB itu bekerjanya ketika dia on itu di manual, ya. On-kan CB itu manual. Ya, tangan manusia yang melakukan. Cuma bukan tangan yang mendorong. Dengan tekan tombol mungkin ya, tekan tombol, motor bekerja, naiklah dua ini ke atas. Tapi memutusnya bisa 2 cara. Bisa manual juga, bisa karena gangguan. Kayak tadi gangguan sini. Ya. Ada gangguan sini, otomatis CB ini buka. Ya, terbuka. Nah, jadi ada yang nyuruh. Nah, siapa yang nyuruh? Nah, itu saya bilang tadi, rupanya ini CB nggak bekerja sendiri, tapi ada alat bantu lain yang menyertai dia. Nah, ini dia, ya. Nah, gambar 23 nih. Ini juga disebutkan hubungan kerja pemutus daya dengan relay proteksi diperlihatkan pada gambar 23. Rupanya relay proteksi lah pasangan dia rupanya. Ya. Jadi CB ya dibantu oleh relay proteksi dan CT. Ingat ya, 3 tuh. 3 serangkai. CT, relay dan CB. CB bertindak sebagai eksekutor yang memutuskan atau membuka jaringan, ya. Relay yang akan memberi perintah buka atau perintah nutup. Nah, si relay tahu dari mana bahwa ada gangguan misalkan? Tahu dari CT. Jadi CT ini informan, kalau dalam istilah kita ini informan. Orang yang memberi informasi ada gangguan. Terus perintahkan relay. Relay menganalisa, wow ini gangguan ini. Perintahkan CB untuk membuka. Jadi otaknya ada di relay, deteksinya ada di CT, eksekutornya ada di CB. Itulah kerja sistem yang
Ini yang gambar 21 ini. Bisa paham ya? Oke, kita kembali kemari. Nah, inilah kerja dari CB ya. Perhatikan nih, ini CT ya. Ini ada 2 CT. Seharusnya 3 CT ya. Kalau 3 fasa seharusnya 3 CT. Apa fungsi CT? CT itu singkatan dari current transformer. Kalau bahasa Indonesia trafo arus. Dia membaca arus di saluran ini. Jadi CT1 membaca arus di saluran R, CT2 membaca arus di saluran T, dan seharusnya di sini harus ada nih CT lagi yang di S seharusnya. Cuma di sini contohkan 2 aja. Oke, tak masalah ya. Jadi fungsi CT untuk membaca arus di saluran. Nah, bacaan arus nanti dikirim ke relay. Perhatikan nih, CT1 berhubungan dengan relay 1, CT2 berhubungan dengan relay 2. Ya gitu ya. Nah, ini sisi primernya terhubung ke jaringan, sekundernya terhubung ke relay. Nah, mungkin kalian harus belajar lagi nih, gimana sih konstruksi CT sesungguhnya? Awas ya, jangan sampai nggak tahu ya. Jadi CT itu punya dua bagian primer dan sekunder. Primernya terhubung ke sini. Primernya hanya berupa sebuah bukan sebuah ya. Primernya itu berupa lilitan kawat ya, lilitan kawat yang mengurung saluran ya. Nanti seperti kayak trafo biasa, nanti ada belitan primer. Jadi kalau belitan primer sekunder tadi ya. Kalau belitan primer yang gulungannya itu yang mengurung saluran nih merasa ada perubahan sesuatu, tegangan, maka tegangannya akan disampaikan kemari. Nah, karena dihubung kemari akan jadi arus. Kira gitu fungsi CT ya. Jadi dia tugasnya mendeteksi besarnya arus di saluran ini. Fungsi relay di sini dia memutuskan. Dia di setting ini. Ya, ada settingnya ini. Misalkan dia settingnya sini 5 ampere. Ya, selama 5 ampere dia belum bereaksi. Tapi ketika lebih dari 5 ampere yang lewat dia akan bereaksi. Apa reaksinya? Ya ini, menutup dan membuka. Kalau dia normalnya membuka, maka reaksi menutup. Kalau dia awalnya nutup, reaksi membuka. Nah gitu. Kapan dia bekerja? Kalau dia merasakan arus yang lebih besar dari yang dia setting. Ya, dia setting 5 misalkan. Berarti kalau 6, gangguan menurut dia. Kalau dia di setting 10, ketika ada arus 11, berarti gangguan menurut dia. Gitulah kerja relay. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali kemari. Misalkan hubung singkat terjadi di fasa R. Nah, nih. Ya, terjadi di fasa R. Akibatnya arus di fasa R melonjak relatif besar. Betul kan? Ya pastilah. Ada di fasa R gangguan nih hubung singkat F, maka arus fasa R ini besar, ya. Nah, arus yang besar ini melalui kumparan primer CT. Nah, CT1 ya, lewat kumparan primer. Terbaca di sekunder. Akibatnya arus yang mengalir di kumparan sekunder CT1 besar. Sehingga relay 1 juga besar merasakan arus. Ya. Nah, jika arus yang besar tadi melebihi setting arus relay, melebihi relay tadi settingnya, maka dia akan bekerja menutup K1. Nah, ini tadi kan normalnya terbuka nih. Ya, K1 terbuka. Nah, kalau dia merasakan arus besar dari settingnya, menutup, bereaksi dia. Apa akibatnya kalau K1 tutup? Coba perhatikan. Ini ada tuas G nih, ya. Ya, ini pemutus sama kayak relay juga, cuma bukan relay proteksi, ini relay biasa ya, yang dapat tegangan dari B. Tadi kan dia terbuka nih K1-nya, maka dia tak bekerja, diam aja dia. Tapi ketika ini nutup, maka dia dapat tegangan dari sumber B, ya kan? Dapat tegangan nih lewat sini. Nah, perhatikan. Rangkaian tutup kan? Nah, ketika dapat tegangan, yang tadi nutup dan dorong, membuka lah ini CB. Ini CB-nya nih. Ya, itu jalan ceritanya. Arus besar dideteksi, maka relay merasakan dia akan menutup K1. Dengan tutup K1, maka si relay G akan mendapat satu daya dari B dan dia bekerja. Bekerjanya akan menyuruh si CB membuka. Ya, itu ceritanya ya. Nih di sini. Jadilah CB-nya memutus. Paham ya? Begitulah hubungan kerja antara CB, relay, dan CT. Nah, coba perhatikan. Terkait dengan persyaratan tadi yang ini. Dapat memutus arus dengan cepat. Nah, coba. Bayangkan nih. Ketika ini ada gangguan hubung singkat.
terus dideteksi oleh CT, kirim informasi ke relay, informasi memutuskan K1, K1 nanti membuat ini, membuka berapa tahap itu ya. Nah, itu yang dipertaruhkan ya, 1 tahap, 2 tahap, ada 4 tahap. Mampu nggak dia secepat itu? Jangan-jangan ini nggak mampu, makanya di sini diperlukan relay-relay dan CT yang cepat. Ya bayangkan nih, dapat arus tinggi, ini punya waktu semua kan, apa nih komponen-komponen lilitan, semua butuh waktu ya. Ini terasa butuh waktu ngirim sinyal ke R butuh waktu untuk menutup K1 baru dia ngalir baru dia buka. Nah, ini yang dipertaruhkan, harus cepat tadi. Jadi kunci untuk kecepatan sebuah CB tidak semata-mata dari karakteristik CB sendiri. Katakan ini bisa cepat nih, tapi kalau ini lamban, ya sama aja bohong. Ya, ini bisa cepat, tapi ini lambat, ya sama aja. Jadi ini juga harus cepat. Satu kesatuan CT relay juga harus sama-sama cepat. Nah, disitulah keterampilan memilih pasangan CB. Jadi kalau kita memasang CB di lapangan, nah pasangan CB, relay dan CT harus sama-sama cepat. Jangan ada yang keteter. Kalau ini cepat, ini lambat, tidak ada gunanya ini cepat. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, itu tadi apa itu CB, apa fungsinya, dan bagaimana kerja dia dalam memutuskan tenaga. Rupanya dia tidak bekerja sendiri, dia dibantu relay dan CT. Itu kesimpulan kita sampai saat ini sementara. Nah, kita masuk bahasan berikutnya. Proses pemutusan rangkaian suatu sistem. Di sini kita akan melihat apa yang terjadi pada CB ini ketika dia menutup atau membuka, terutama ketika dia membuka, ya. Di sini udah mulai masuk nih gejala medannya ya. Coba perhatikan ya. Ini coba disimak baik-baik dengan pelan-pelan sekali karena ini inti bahasan kita di sini. Pada gambar 24A. Lihat dulu mana 24A. Nah, ini dia 24, ini A, ini B, ini C, ini D ya. Ini 24A. Ya, ini sebetulnya ini saklar ya. Ini CB tadi nih. Gambarnya sudah nggak beres, seharusnya gambar saklar aja. Ganti CB ya biar nampak. Ini gambar CB dalam keadaan menutup. Oke, sepakat ya. VK ini tegangan kontak, ya. Tahu kontak, tegangan kontak ya. Nih, ini kontak. Nih, tegangan ini. Ini lagi nutup. Oh, bentar. Ini lagi nutup. Artinya lagi nutup, kondisi sama seperti ini lagi nutup. Bayangkan ya. Oke. Ini harus pelan-pelan dipahami ini. Gambar 24A memperlihatkan suatu rangkaian yang sedang dialiri arus bolak-balik. Oke, nampak ya? Ada arusnya, ini tegangan sumber, ini beban. Oke, ini CB tadi. Dalam kondisi dia lagi menutup, alias ini lagi nutup. Oke? Oke. Arus dan tegangan sesaat, ya. Arus dan tegangan sesaat pada rangkaian tersebut diperlihatkan pada gambar 24B. Inilah arus dan tegangan. Jangan tertipu dengan kata sesaat ya. Arus dan tegangan sesaat itu masuk sama. Hanya kan tegangan sesaat nih ya, tegangan bolak-balik ya. Saat waktu berapa besarnya, ini tegangan sesaat. Tegangan sama dengan tegangan sinusoidal maksudnya. Ya. Inilah tegangan besar VS nih. Ini dia gelombang kayak begini. Bakal begini nantinya. Ini I yang lewat, ini arusnya. Nah, kalau kita lihat bentuk gelombang begini, ini kan rangkaian apa nih? Ini listrik bolak-balik. Berarti bebannya apa nih? VS dan I sepasa. Berarti ini beban R ya. Nah, gitu. Ingat rangkaian listrik ya. Kalau gelombang V dan I berimpit, berarti ini bebannya beban resistif ya. Oke. Itu maksudnya nih. Inilah bentuk gelombangnya. Sampai sini paham ya? VK ini tegangan kontak. Oke, tegangan ini ketika nutup. Jika kontak tertutup sempurna, nih, ini nutup sempurna, ya, nutup. Sama lagi, ini juga lagi nutup sempurna, ya.
maka resistansi antar kontak sangat kecil. Betul kan? Sehingga tegangan antar kontak VK dapat diabaikan. Betul nggak? Jika kontak tertutup sempurna. Nah, ini nutup nih. Saya tanya, berapa R sini? Kecil kan? Nutup. Berarti ini kan sama dengan konduksi ini. Iya gitu. Sehingga tegangan kontaknya berapa? Mendekati 0. Bayangkan ini dua ini nyatu kemari. Berarti tidak ada tegangan antara tuas 1 dengan tuas 2. Ya kan? Kan gitu. Paham ya sampai sini? Ini harus dipahami betul nih. Ini kan tuas 2 berhubungan dengan tuas 1 nanti kalau nutup. Kalau tertutup berarti tahanan kontaknya sangat kecil, bisa diabaikan. Sehingga V, tegangan antara kontak 2 dan kontak 1 itu bisa diabaikan juga, mendekati 0. Kan gitu. Ya. Nah, maka resistansi antar kontak sangat kecil. Nah, betul kan? Sehingga tegangan antar kontak VK juga dapat diabaikan. Itulah kondisi normal, ya. Kondisi normal. Oke. Nah, sekarang misalkan kontak pemutus daya dibuka saat T sama dengan TA. Bayangkan nih, ini gelombang tadi nih, ini gelombang VS, gelombang I. Katakan nih belum sampai habis setengah siklus, katakan saat T sama dengan TA, ya, apa artinya? Ini dibuka, ya. Ya, misalkan saat T sama dengan TA, pemutus daya dibuka. Ya, dibuka. Apa yang terjadi? Sesaat setelah pembukaan kontak, timbul busur api di antara kontak. Nah, ini rupanya fenomenanya. Dan keadaan rangkaian akan menjadi seperti gambar 24C. Nah, rupanya ketika dibuka, ini yang kita tadi berharap kalau dibuka ya terputus, ya kan, aliran arus. Rupanya nggak ada busur api, ya, yang berarti ada elektron-elektron yang melompat antara elektroda pemutus ini. Jadi di sini tadi kalau kita kembali gambar ini, ketika dia tadi ditutupkan, dibuka, ada percikan di sini nih, ya, yang tak berhenti. Jadi ada elektron-elektron yang melompat antara tuas 2 dan tuas yang di atas ini. Kan gitu. Ternyata nggak gampang rupanya. Kita berharap kalau itu buka, berarti rangkaian terputus. Ternyata enggak, jadi seperti ini. Artinya apa? Ini ada busur api. Arus tetap melenggang seperti biasa. Ya. Nah, kalau ini kan kita katakan gagal membuka. Ya. Jadi kalau tadi arusnya waktu ini menutup lewat sini, ya, menutup. Enggak. Dari sini lewat udara, tembus ke 2, lewat udara lagi, tembus ke 1. Berarti udara nih sebagai jembatan dia. Sehingga CB ini kita katakan gagal memutus arus. Itulah fenomena yang terjadi yang diceritakan di sini. Ya. Adanya busur api membuat arus tetap mengalir pada rangkaian. Nah, jelas, karena dia gagal membuka. Ya. Arus ini menimbulkan jatuh tegangan pada kontak, yaitu sebesar perkalian arus dengan resistansi busur api. Nah, jadi adanya arus ini menimbulkan jatuh tegangan pada kontak. Tadi saya katakan, ketika ini menutup, oke, itu tekanan kontaknya kecil kan? Oke. Kalau ini membuka tanpa ada apa-apa, berapa tahanan antara ini sama ini? Tuas atas ke bawah. Sangat besar kan? Sangat besar sekali, order mega ohm. Kalau ini normal begini. Tapi ketika ini membuka dan ada busur api di sini, nah, busur api ini memiliki tahanan. Sehingga apa? Ada nilai tahanan di sini. Kalau ada nilai tahanan antara kontak ini, maka di sini ada tegangannya. Ya. Jadi tak nol lagi, ada tegangan kontak VK. Itulah VK itu, tegangan kontak antara bagian 2 dengan bagian di atas nih. Kenapa? Karena ada busur api, dan busur api ada tahanannya. Jadi ada tegangan kontak di situ. Ya. Mana tadi? Ada busur api, mana nih? Ya, apa yang tadi kan?
timbul tegangan kontak perkalian arus dengan tahanan. Kan gitu. Jatuh tegangan ini sangat kecil memang dibandingkan dengan tegangan sumber, tapi tetap ada dan berlangsung selama TA sampai TB. Nah, artinya tadi perhatikan VK di sini, 0 kan? Karena dari A ini si B dibuka dan ada busur, tegangan kontak ada nilainya, maka ini naik sedikit. Lihat, perhatikan nih gambarnya. Antara TA, TB, ini ada peta ini bukan peta sebenarnya ini. Ini tadi segini 0, sampai VK-nya dah meningkat. Kan begitu ya? Nah, artinya dengan adanya gejala ini ada tegangan di antara kontak-kontak tadi, ya. Oke, kita lanjutkan baca. Selanjutnya, pada saat T sama dengan TB, mana? T-nya sama dengan TB, berarti posisi di sini. Posisi di mana seharusnya VS udah menuju siklus titik 0. Kan ini siklus baliknya. I juga sudah mendekati siklus 0, berarti berada di 0, ya. Arus sama dengan 0. Nah, kan? Berarti ini ketika T sama dengan TB arusnya menuju 0, ya kan? Akibatnya busur api padam. Kan gitu. Karena kalau arus 0 berarti busurnya padam. Padam. Enggak ada lagi busurnya. Ya. Itu konsekuensinya. Jadi ketika T sama dengan TB arus sama dengan 0, maka busur api seketika juga padam. Dan pada saat yang bersamaan, tegangan antar kontak akan menjadi sama dengan tegangan sumber. Pulih lagi tegangan kontaknya. Sebesar apa tegangan kontaknya? Sama dengan tegangan sumber. Kan gitu ya. Coba bayangkan ya. Berarti kalau dalam keadaan normal nih dibuka, kalau diukur berapa tegangan sini? Ya sama dengan tegangan sumber normal kan. Kalau nutup tegangannya 0. Kan tadi saya bilang kalau dia membuka dalam keadaan normal, berarti tegangan antara bagian atas sini sama bagian sini tegangannya sama persis dengan tegangan sumber. Bentuk gelombangnya pun sama. Ya. Kecuali tadi ketika ada busur. Ketika ada busur, maka nilai nggak sama dengan sebesar tegangan sumber, tapi juga nggak 0. Ada angkanya. Oke. Dan ya, berangsur naik menuju nilai maksimal. Jadi ketika T sama dengan TB arus sama dengan 0, busur api padam, ya. Dan pada saat bersamaan tegangan antar kontak menjadi sama dengan tegangan sumber, ya. Sama, ya. Ini gelombang kan terus berjalan nih. Ya, udah 0, arusnya 0, habis itu arusnya jalan lagi. Enggak 0 lagi kan, arusnya meningkat, coba meningkat arah negatif. VS juga meningkat. Tak 0 lagi, cuma meningkat arah negatif. VS meningkat arah negatif, berbarengan dengan itu VK juga meningkat arah negatif. Karena tadi kan VK sama dengan VS kan, nih. Nah, makanya juga sama bergerak ke arah besar, tapi arah negatif. Artinya meningkatlah besar tegangannya. Beda tegangan antar kontak, ya, beda tegangan antar kontak akan menimbulkan medan elektrik pada medium isolasi berada di kontak. Nah, jadi seiring dengan tegangan antar kontak naik, kan tadi 0 nih. 0 mulai besar. Jadi ketika ini membuka tadi, ini kan sempat 0 nih. Nah, seiring dengan gelombang bolak-balik, ini angkanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Makin besar tegangannya kan, makin besar. Nah, semakin besar tegangan antar kontak ini, maka medan pun akan makin terasa. Nah, itu logikanya kan? Paham sampai sini? Ya. Ini ketika tadi 0, ini harus pelan-pelan dipahami ini. 0, ya, sempat ini juga 0. Ya, ikut tegangan sumber. Ketika tegangan sumbernya kembali membesar, arah negatif, ini pun sama. Ya gitu. Semakin besar tegangan antar kontak ini, apa terasa? Medan antara kontak ini semakin besar juga. Kan gitu kan? Nah, kalau medan ini semakin besar juga, apa terjadi? Ya mungkin kembali lagi kayak tadi gejala medan tadi, mulai timbul percikan lagi dalam keadaan terbuka ini. Kan gitu ceritanya. Ya, kita ulang baca lagi. Ya. Beda tegangan antar kontak akan menimbulkan medan elektrik. Nah, ini dia yang berada di antar kontak. Jika kuat medan elektrik tersebut, ya, kuat medan yang menerpa,
lebih rendah daripada kekuatan elektrik medium isolasi, maka tidak terjadi tembus. Ya, artinya yang medan yang timbul dengan kekuatan dalam dari medium, maksud gini, medan elektrik dari listrik tadi lebih kecil dari kekuatan medan listrik medium, maka tidak tembus. Tapi jika maksudnya gini, ketika ini medan akibat listrik ngalir ini lebih besar dari kekuatan medium ini, ya, maka tembus. Tapi kalau medan listrik ini lebih kecil dari kekuatan medan ini, arti akibat listrik ini medan timbul medan tapi kecil dari medium, maka nggak apa-apa ini. Tapi yang terjadi kan enggak, karena tegangan ini makin besar, tentu logikanya medan listrik yang muncul akibat listrik ini lebih besar dari kekuatan medium, makanya tembus lagi, ya, terjadi busur lagi. Nah, kejadian akan berulang kembali, ya, busur api, ya, akan terjadi lagi. Dikatakan kejadian berulang, ya. Jadi mana ini? Jika kuat medan elektrik tersebut lebih rendah daripada kekuatan elektrik medium, maka medium tidak tembus listrik, sehingga busur api tidak terulang. Nah, oke. Keadaan ini jumpai pada permukaan kontak bertekanan rendah. Jadi kalau itu biasanya yang tadi itu terjadi pada tekanan rendah tuh. Tapi kalau tekanan tinggi nggak gitu. Kalau tegangannya tinggi, maka selalu aja medan yang menerpa kontak terbuka ini lebih besar dari kekuatan internal si medium. Maka terjadilah tembus listrik atau busur api. Ini terjadi pada transmisi, ya, yang bertekanan tinggi. Nah, artinya apa? Kesimpulan kita terjadi busur api yang berulang. Oke, kita baca lanjutlah biar tuntas. Misalkan pada saat T sama dengan TC, T sama dengan TC, mana TC sini? Kuat medan listrik antara kontak melebihi kekuatan elektrik medium isolasi di sela kontak. Mana TC-nya nih? TC berarti setelah ini berarti ya. Katakan di sini nih. Gambar mana nih? Nah, ini dia sambungannya. Nih ya, tadi kan jalan dari sini nih. Nah, sekarang lanjutannya gambar ini. Ketika tegangan kontak mencapai batas sini misalkan, ya, dan gegara ini lebih besar medan listrik yang menerpa ketimbang kekuatan medium tadi, maka sampai titik C ini tembus lagi berulang, ya. Akibat tembusnya apa? Sama kayak tadi munculnya, ya, arusnya pun yang tadi normal gini kembali muncul lagi, tadi nol arusnya, ya kan nol nih arusnya nih, tadi kan gini arus nol, ya kan, tegangan naik, arus masih nggak ada. Ngapa arus nol? Karena beban belum terhubung, karena CB membuka. Tapi tiba-tiba tembus, maka muncul lagi arusnya nih. Nah, tegangan VK yang tadi sini kembali turun lagi, tapi nggak nol. Jadi kejadian ini berulang terus nih. Jadi kalau kita lihat dari sini, nanti ini lagi nih, nah, terus berulang. Nah, coba untuk memahaminya Anda baca baik-baik lagi ya, baca pelan-pelan untuk mengerti ini, ya. Nah, ini dikatakan terpaan balik, strike voltage. Jadi terpaan berulang. Dan ini artinya kalau begini kondisinya, kita tak akan pernah berhasil membuka CB ini. Tak akan pernah berhasil. Kita selalu gagal membuka CB ini supaya arus tak ngalir. Ya, berarti CB gagal membuka. Bukan gagal membuka, dia buka tapi gagal memutus arus. Karena arusnya tetap jalan lewat busur. Oke ya. Nah, itulah sekelumit peristiwa busur api pada CB. Saya pesan tolong ini dibaca hati-hati mulai dari sini. Proses ini, baca pelan-pelan sampai Anda ngerti proses ini. Nanti ada tugas saya kasih yang untuk memperjelasnya ini. Oke. Nah, mungkin sampai situ dulu. Ya, saya tak ingin lanjut sebelum ini dipahami. Ya, minggu depan kita akan kupas apa penyebab dari busur api ini. Yang sampai sini kita hanya bahas itulah gejala medan yang terjadi di CB, yaitu gejala apa? Gejala busur api. Kesimpulannya, kapan terjadinya? Ketika pemutus tenaga ini dibuka, ya. Karena dibuka, medan yang kuat di sini di antara
kontak mutus menimbulkan apa? Percikan. Ya, percikannya berarti ada jalur konduksi. Udara di sini dikatakan hubung singkat. Udara terhubung singkat. Kenapa? Buktinya apa? Arus tetap mengalir. Jadi gagalnya pemutus tenaga untuk membuka atau gagal untuk memutus rangkaian itu akibat dari adanya busur api. Oke ya. Serasa sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan bahasan mendalam tentang penyebab-penyebab dari ada busur api. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.